Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Gedomazo hancur oleh serangan yang sangat dahsyat. Madara terlihat mundur sambil terbang, melemparkan banyak serangan Amaterasu ke arah Shibai Otsutsuki. Setelah Gedomazo hancur, Shibai segera melancarkan serangan balasan. Ia mengaktifkan Senrigan, mencoba memberikan ilusi kepada Madara agar bisa menangkapnya. Namun, Madara dengan sangat cepat menghilang dan memasuki dimensi limbo. Dengan cara itu, Madara berhasil menghindari ilusi yang dibuat oleh Senrigan milik Shibai, karena ia sama sekali tidak menatap matanya. Shibai pun terkejut melihat Madara tiba-tiba menghilang di depan matanya. Tiba-tiba, dari belakang Shibai, muncul 10 pedang Susanoo yang menebas dengan sangat cepat, tapi dalam keadaan tidak terlihat. 10 Susanoo itu diciptakan oleh Madara dan kloningnya yang juga tidak terlihat. Namun, anehnya, sebelum pedang-pedang itu menyentuh tubuh Shibai, mereka langsung terpental dan menghilang begitu saja. Ini karena serangan itu dipantulkan oleh refleksi Shibai, yang memiliki kemampuan untuk memantulkan segala jenis serangan. Shibai, yang menyadari hal itu, langsung mengaktifkan Rinnegan-nya dan memandang ke dalam dimensi limbo. Dari sana, dia melihat Madara dan kloningnya sedang terkapar dan terluka akibat pantulan serangannya. Dengan suara tenang tapi penuh kekaguman, Shibai berkata, "Kekuatan limbo, selama aku hidup, hanya engkaulah satu-satunya yang memiliki kekuatan sehebat ini." Setelah itu, Shibai melesat cepat menuju Madara dan mulai menendang satu persatu Susanoo yang diciptakan Madara hingga retak dan hancur. Padahal, Susanoo biasanya memiliki lapisan pelindung yang sangat tebal dan kuat, bahkan lebih kuat daripada besi. Namun, tendangan Shibai yang hanya menggunakan kaki kosong mampu menghancurkan satu persatu Susanoo tersebut. Potongan armor Susanoo berjatuhan ke tanah. Madara asli kemudian mencoba menyerang dari samping, tapi Shibai dengan sigap memutar tubuhnya di udara dan melapisi kakinya dengan cakra. Dengan tenaga penuh, dia menendang kepala Susanoo Madara. Tendangan itu begitu kuat sehingga Susanoo tersebut langsung pecah dalam hitungan detik. Madara lalu membentuk Susanoo yang jauh lebih besar, sampai ukurannya menjulang tinggi ke langit. Shibai menatapnya dan berkata, "Wah, besar sekali. Aku ingin tahu seberapa kuat ketahanannya." Kemudian Shibai terbang ke atas kepala Susanoo Madara dan kembali menendangnya, sekali lagi hanya dengan kaki kosong. Otot dan urat di kaki Shibai benar-benar kuat dan tahan lama, membuat tendangannya sangat mematikan. Akhirnya, Susanoo sempurna milik Madara itu hancur dengan cepat. Madara pun terpental, tapi dia segera menggunakan akar Mokuton untuk melilitkan tubuhnya sendiri, sehingga tubuhnya terlindungi dan tidak terpental terlalu jauh. Saat ini, Madara benar-benar dalam kondisi sulit. Dia tidak bisa meminta bantuan karena semua rekan-rekannya sedang sibuk bertarung melawan para Otsutsuki lain di tempat yang sangat jauh. Madara pun mengakses sistem komunikasi milik Momoshiki dan mencoba menghubungi Naruto serta Sasuke yang berada di desa Amegakure. Dengan suara yang tegas, Madara bertanya, "Naruto, Sasuke, bagaimana keadaan kalian? Apakah kalian sudah berhasil mengalahkan Ishiki Otsutsuki di sana?" Naruto dan Sasuke terlihat sedang mengepung Ishiki dengan serangan yang tak henti-hentinya. Naruto segera menjawab, "Sejujurnya, Ishiki sekarang sangat sulit dihadapi. Tubuhnya telah berevolusi karena memakan buah cakra, jadi kekuatannya meningkat pesat. Untungnya, aku ada bersama Sasuke, jadi kami masih mampu bertahan dan terus memberi tekanan." Setelah Naruto selesai bicara, Sasuke ikut berbicara melalui komunikasi Momoshiki. "Kalau begitu, bagaimana kondisimu di sana, Madara? Apakah kau baik-baik saja?" Madara menjawab dengan nada sedikit kesal, "Kenapa aku selalu saja menghadapi musuh yang sangat kuat? Shibai ini benar-benar luar biasa. Aku bahkan tidak tahu seberapa kuat Otsutsuki tertinggi yang sedang dihadapi Boruto dan Kawaki di tempat lain. Kalau Shibai sudah sekuat ini, aku takut dengan lawan yang mereka hadapi." Naruto kemudian berkata dengan serius, "Kali ini aku benar-benar menaruh harapan besar padamu, Madara. Tolong kalahkan Shibai, dan aku akan mengalahkan Ishiki di sini. Untuk Otsutsuki tertinggi, kau tak perlu khawatir. Kami punya Momoshiki yang akan membantu mengatasinya." Setelah mendengar itu, Madara berkata dengan mantap, "Baiklah, aku akan berusaha sampai titik terakhir." Ini benar-benar membuatku kesal, kenapa selalu aku yang harus melawan musuh sekuat ini? Sasuke menjawab dengan tenang, "Itu karena kau adalah satu-satunya shinobi dengan kekuatan tempur paling berbahaya. Jadi wajar jika Shibai memilihmu sebagai lawannya." Setelah berkata seperti itu, Madara memutuskan komunikasi dan kembali fokus bertarung dengan Shibai. Sementara itu, di desa Amegakure yang lokasinya sangat jauh, Naruto dan Sasuke masih terus bertarung sengit dengan Ishiki Otsutsuki. Area sekitar sudah penuh dengan kubus-kubus merah yang diciptakan Ishiki sebagai senjata. Ishiki berkata dengan suara dingin, "Aku tidak menyangka kalian bisa bertahan sampai saat ini. Kalian memang lawan yang sangat tangguh." Kemudian Ishiki memunculkan banyak batangan besi hitam yang jatuh dari langit seperti hujan.
Naruto segera mengibaskan ekor cakra Kurama ke atas langit, menangkis semua batangan besi itu. Batangan-batangan besi tersebut tak mampu menembus pertahanan Kurama yang sangat keras. Naruto lalu terbang ke arah Ishiki dan mengubah kedua tangannya sehingga diselimuti oleh elemen lava, seperti kekuatan Sang Goku. Naruto terus melancarkan serangan dengan pukulan bertema magma, membuat tangan Ishiki yang menangkisnya mulai meleleh sedikit demi sedikit. Sasuke kemudian muncul dari atas dan menebaskan pedang Kusanagi ke arah Ishiki. Ishiki mencoba menahan serangan itu dengan membuat dua batang besi hitam yang disilangkan, tapi besi itu segera patah karena tidak kuat menahan kerasnya Kusanagi yang dilapisi dengan Chidori. Akhirnya, pedang Sasuke berhasil menancap tepat di wajah Ishiki. Naruto kemudian mengikat tubuh Ishiki dengan ekor Kurama, sementara Sasuke memukul Ishiki dengan Chidori Nagashi. Ishiki cepat mengecilkan tubuhnya dan muncul di belakang Sasuke, lalu mencengkeram lehernya dan mengeluarkan batangan besi hitam dari telapak tangannya. Serangan itu tepat mengenai leher Sasuke. Ishiki berencana menjatuhkan kubus merah ke arah Sasuke, tapi Naruto mengaktifkan Kiriki Musou dari kekuatan Kokuo dan menendang kubus tersebut sampai meleleh karena panasnya. Naruto lalu menangkap Sasuke dan mencabut batangan besi hitam yang menancap di tubuhnya. Ishiki mengecilkan tubuhnya lagi dan muncul dari bawah tanah, tepat di kaki Naruto. Tiba-tiba kedua kaki Naruto dikunci oleh batangan besi hitam dari suku Nahikona. Sasuke dengan rinnegannya melihat keberadaan Ishiki dan langsung menyerang habis-habisan dengan teknik Enton Kagetuchi. Namun Ishiki menyerap semua serangan itu dan mengendalikan semua benda dan bangunan di sekitarnya hingga semuanya terbang di bawah kendalinya. Sasuke berkata dengan heran, apa dia benar-benar bisa mengendalikan begitu banyak benda sekaligus? Kekuatan ini benar-benar mirip dengan mode Guaryuchi milik Sannin. Ishiki menjawab dengan suara yakin, tentu saja aku bisa melakukannya. Aku sudah memakan buah cakra, jadi aku punya semua kekuatan para shinobi di planet ini. Mendengar itu, Ishiki langsung menjatuhkan semua benda dan bangunan yang masih tersisa ke arah Naruto dan Sasuke. Naruto lalu mengibaskan semua benda itu dengan mode Asura Otsutsuki, membuat semua hancur berantakan oleh kekuatan ekor Kurama yang sangat besar. Ishiki mengangkat tangan ke langit, dan tiba-tiba petir biru muncul dari atas langit, mengalir ke tubuh Kurama yang sedang dalam mode Asura, membuatnya terkurung oleh petir. Naruto cepat mengakses kekuatan mata tabi dan mengubah petir itu menjadi elemen Kekegenai, sehingga petir tersebut membeku. Setelah membeku, Naruto menghancurkannya dengan 9 ekor Kurama. Sasuke kemudian masuk ke atas kepala Kurama dalam mode Asura dan melapisi tubuhnya dengan armor Susanoo. Mode Asura Kurama pun akhirnya menyatu dengan Susanoo Sasuke, membentuk pedang raksasa. Ishiki menatap dengan takjub pada bentuk kekuatan mereka yang sangat besar itu dan berkata, ini benar-benar luar biasa, seperti ini ya kekuatan penuh kalian. Naruto dan Sasuke mengendalikan pedang raksasa itu lalu menebaskannya ke arah Ishiki. Tebasan itu membuat puluhan bukit langsung hancur dan berantakan dalam sekejap. Ishiki berhasil menghindari serangan itu dengan sangat cepat, kemudian muncul di udara sambil berkata dengan nada tenang, kekuatan kalian memang besar, tapi menurutku kecepatan serangan kalian masih kurang. Aku masih bisa menghindarinya karena aku sudah tahu seberapa cepat dan seberapa kuat serangan kalian. Sekarang aku ingin mencoba seberapa kuat pertahanan kalian. Setelah berkata seperti itu, Ishiki langsung terbang ke arah mereka dan menendang kepala gabungan Susanoo dan Kurama milik Naruto dan Sasuke hingga pecah. Kedua ninja itu pun terpental bersama-sama dan jatuh ke tanah. Kekuatan buah cakra dari planet bumi memang berbeda, sangat besar dan kuat. Tak heran, semua yang memakan buah cakra ini memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Naruto dan Sasuke tergeletak di tanah, belum sempat bangkit, tiba-tiba Ishiki sudah berdiri di hadapan mereka. Namun, Sasuke dengan cepat mengaktifkan rinnegannya dan menggunakan Amenote Jikara untuk bertukar posisi dengan Ishiki. Dalam sekejap, Ishiki berada di belakang Naruto, sementara Sasuke mengambil posisi di depan Naruto untuk melindunginya. Naruto lalu dengan sigap memutar tubuhnya ke belakang dan mengurung Ishiki dengan teknik Doton Doryuheki yang muncul dari dua sisi tubuhnya. Dinding tanah itu menghimpit Ishiki dengan kuat. Namun, Ishiki tidak tinggal diam. Dengan kedua tangannya, dia mengeluarkan energi Shinjutsu yang kuat sehingga dinding tanah itu hancur dan pecah berkeping-keping. Sasuke yang melihat itu langsung mengaktifkan Banso Tanin dari rinnegannya untuk menarik Ishiki lebih dekat. Ishiki mulai kesulitan bergerak karena tubuhnya terus tertarik oleh Sasuke. Dalam kesempatan itu, Sasuke menancapkan batang besi hitam ke tubuh Ishiki dan kemudian mengeluarkan jurus Chibaku Tensei untuk mengurung dan menyegel Ishiki dalam sebuah bola besar batu. Tapi Ishiki segera mengaktifkan suku Nahikona, membuat semua batu yang menyegel dirinya mengecil dan gagal menahan kekuatannya. Tiba-tiba, Naruto muncul dari belakang Ishiki dan langsung menghantamkan rasengan magma yang jauh lebih besar dari biasanya, yang ia sebut Chodama Rasengan. Area sekitar langsung terhimpit oleh kekuatan rasengan besar itu. Ishiki berteriak kesakitan karena tubuhnya terus ditekan ke tanah. Sasuke sampai harus mundur ke belakang agar tidak terkena dampak berbahaya dari rasengan tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Sasuke mulai mengeluarkan banyak energi Futon yang bercampur dengan rasengan Naruto, menciptakan pusaran besar yang kuat. Tidak hanya itu,
Sasuke juga menambahkan elemen listrik yang berputar bersama rasengan tersebut, memperkuat tekanan ke arah Ishiki. Naruto terus menekan rasengan itu dengan sekuat tenaga sambil berteriak, menunjukkan semangatnya yang tinggi. Di dalam hati, Sasuke berkata, pertarungan ini benar-benar berat. Sudah lama sekali aku tidak bertarung sehebat ini. Ia menatap pusaran rasengan Naruto yang berputar dengan kuat, tanah dan bangunan di sekitar ikut terkikis oleh panas dan tekanan dari pusaran tersebut. Naruto berteriak dengan penuh tekad, aku harap kau lenyap dari sini, jangan ganggu kami lagi. Lalu ia berkata kepada Sasuke, cepat lakukan sekarang juga. Kita harus waspada karena aku takut Ishiki bisa menetralkan rasengan ini. Mendengar itu, Sasuke langsung mengerti maksud Naruto dan mulai membuat banyak cloning dirinya. Sasuke berkata, terus besarkan rasenganmu, Naruto. Aku belum melihat tanda-tanda Ishiki akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Sementara itu, Ishiki masih terhimpit dalam pusaran rasengan besar, dan suaranya yang menjerit terdengar semakin keras. Naruto terus menambahkan energi lava dan elemen lain dari kekuatan Kairiki Musou ke dalam rasengan tersebut. Sasuke pun menciptakan banyak bola petir yang terbang di udara untuk berjaga-jaga kalau Ishiki melakukan sesuatu yang tak terduga. Sasuke berkata, lanjutkan, Naruto. Dia masih belum bisa meloloskan diri. Naruto pun mengakses kekuatan Biju Shukaku, menciptakan segel khusus yang dililitkan pada tubuh Ishiki, membuatnya semakin sulit bergerak. Segel itu ikut berputar dalam pusaran rasengan besar. Namun, Ishiki dengan mudah menyerap seluruh energi rasengan dan segel itu hingga menghilang begitu saja. Ia mengecilkan tubuhnya dan terbang tinggi di atas langit. Dari sana, Ishiki akan segera melepaskan serangan besar dari kedua tangannya. Tapi Sasuke langsung menggunakan Amenote Jikara untuk bertukar posisi dengan Ishiki, sehingga kini Sasuke berada di udara dan Ishiki ada di samping Naruto. Naruto dengan cepat mengaktifkan dua ekor mata tabi yang membentuk pola ekor biru dan melilit tubuh Ishiki. Ekor mata tabi ini mampu menyerap cakra Ishiki secara perlahan. Api biru besar keluar dari ekor tersebut dan membakar Ishiki dengan hebat. Setelah itu, Naruto memukul Ishiki dengan ekor mata tabi, membuat Ishiki terpental. Ternyata, mata tabi memiliki kekuatan api biru yang sangat kuat dan masih menyimpan banyak rahasia. Entah akan lebih kuat lagi dengan Amaterasu atau Zanmain Shinka, pertarungan ini semakin berat. Ishiki yang terpental itu tetap dikelilingi api biru dari mata tabi. Ia mencoba mengaktifkan Sukuna Hikona untuk mengecilkan api itu, tapi anehnya, api biru itu tidak berkurang sama sekali. Ishiki merasa heran dan bertanya dalam hati, apa-apaan ini? Mengapa Sukuna Hikonaku tidak bisa mengurangi kekuatan ini? Padahal biasanya aku bisa mengecilkan semua jutsu dengan Sukuna Hikona, tapi ini kenapa berbeda? Baru saja Ishiki berpikir begitu, Naruto mengeluarkan 9 biju dama yang masing-masing dilapisi cakra dengan elemen berbeda, mulai dari lava sampai api biru. 9 biju dama itu dilemparkan ke arah Ishiki tanpa henti. Ishiki pun terpental sambil terbakar semakin parah. Sasuke segera melepaskan banyak jurus Katon Goenka yang diubah menjadi bentuk api naga. Serangan ini melingkupi Ishiki dan mengurungnya dengan sangat rapat. Ishiki kemudian mengerahkan seluruh kekuatan buah cakra yang dimilikinya, dari ujung kaki sampai kepala, dan memutarnya dengan sangat cepat. Dengan aura kuat itu, ia berhasil mengusir api biru yang membakar tubuhnya. Namun setelah itu, ia merasakan sesak napas dan jatuh ke tanah. Dalam hati, Ishiki berkata, sial, aku terjatuh lagi. Apa sebenarnya kekuatan yang mereka gunakan? Mereka hanya menggunakan api biru, katon, dan biju dama. Tapi napasku terasa berat sekali. Sasuke yang melihat hal itu langsung menatap Naruto dan berkata, Naruto, apa kekuatan yang kau gunakan? Kenapa Ishiki bisa jatuh seperti itu? Naruto menjawab dengan singkat, nanti aku jelaskan. Sekarang kita tidak punya waktu. Serang dia tanpa henti. Sasuke pun segera melesat ke arah Ishiki dan menancapkan pedang Kusanagi tepat di wajahnya. Ishiki berusaha menghindar dengan melompat ke samping. Naruto kemudian menyerang dari belakang dengan Rasen Shuriken bertekanan tinggi. Sasuke memukul Ishiki hingga terpental ke arah Naruto. Naruto menangkapnya dengan Rasen Shuriken dan terus menekan hingga serangan meledak. Ishiki terhempas melayang di udara, kemudian mulai meregenerasi tubuhnya. Ishiki mengeluarkan banyak sekali Tomogoroshi Haikotsu ke arah Naruto, tapi tiba-tiba dari tubuh Naruto muncul duri-duri tajam yang melindungi dirinya. Serangan Tomogoroshi itu hanya tertancap di duri-duri tersebut dan tidak menyakitinya. Ishiki terkejut dan berkata, apa Hokage itu masih punya kekuatan rahasia? Dia benar-benar berbahaya. Melihat hal itu, Ishiki tidak berani bertarung taijutsu dengan Naruto karena seluruh tubuh Naruto dipenuhi duri-duri tajam yang berasal dari kekuatan Biju Isobu. Duri itu sangat kuat dan menyulitkan Ishiki untuk menyerang. Karena itu, Ishiki memutuskan untuk melawan dari jarak jauh dan menghindari pertarungan langsung. Namun, Naruto segera mengakses kekuatan Biju Isobu dengan cara menciptakan kabut tebal yang menyelimuti seluruh area pertarungan. Kabut ini bukan kabut biasa,
melainkan kabut yang dapat membuat siapa saja yang terperangkap di dalamnya mengalami halusinasi, hampir sama dengan efek genjutsu. Seluruh medan pun dipenuhi kabut yang sangat tebal dan membuat pandangan menjadi sangat terbatas. Ishiki yang berada di dalam kabut itu langsung dikurung oleh kabut tersebut, tapi dia tidak mudah dipengaruhi. Dengan cepat, dia mengaktifkan Byakugan miliknya, sehingga ia kebal terhadap efek genjutsu dan masih bisa melihat segala sesuatu dengan jelas meskipun dalam kabut yang tebal itu. Tiba-tiba, Naruto mengakses kekuatan biju lain, yaitu Saen. Kekuatan Saen memungkinkan tubuh Naruto menjadi berlendir dan sangat lentur, sehingga ia dapat menciptakan ribuan gelembung cakra di sekelilingnya. Gelembung-gelembung itu memiliki cairan lengket dan agak korosif yang membuat target yang terkena akan sulit bergerak, seolah-olah tubuhnya terkunci oleh teknik Kageshibari yang biasa digunakan Shikamaru. Setelah itu, Sasuke langsung bergerak dengan cepat ke arah Ishiki, berlari ke samping kanan dan kiri secara bergantian untuk mencari celah serangan. Ishiki menatap gerakan Sasuke dengan Byakugannya dan berkata dengan nada serius, si Uchiha ini sangat cepat. Sepertinya mereka berdua sudah berkembang menjadi lebih kuat dibandingkan dulu. Dengan sigap, Sasuke menggunakan teknik Shinra Tensei untuk mendorong tubuh Ishiki hingga terpental dan terpojok di dekat sebuah batu besar. Ishiki kini tidak memiliki jalan keluar dan tidak bisa kabur karena dikelilingi tanpa celah. Naruto kemudian menghantamkan seluruh gelembung cakra tersebut ke tubuh Ishiki, membuat cairan lengket yang sangat menyulitkan gerakan Ishiki menyelimuti tubuhnya. Selanjutnya, Naruto mengakses kekuatan biju Chomei, yang dapat menciptakan jaring cakra sangat kuat dan rapat. Jaring itu pun melilit tubuh Ishiki, membuatnya terkunci di dalamnya. Dengan keadaan terikat seperti itu, Ishiki mengakui, sepertinya aku terlalu meremehkan kalian. Jujur saja, kalian sekarang jauh lebih kuat. Ini sudah pertarungan ketiga kita, dan aku berjanji tidak akan kalah seperti dulu. Setelah Ishiki berhasil diikat oleh jaring cakra itu, Naruto mengakses komunikasi dengan Momoshiki dan bertanya, Momoshiki, apa sebenarnya kelemahan Ishiki? Karena aku dan Sasuke tidak bisa menggunakan Tomogoroshi no Haikotsu, jadi bagaimana cara terbaik untuk mengalahkannya? Momoshiki membalas, tunggu sebentar, aku masih fokus memberikan kekuatan besar pada Boruto dan Kawaki. Otsutsuki tertinggi ini sangat kuat, dan aku sedang berusaha membangkitkan Jogan tahap 5 pada mereka. Sasuke yang mendengar itu bertanya, Boruto, bagaimana keadaanmu di sana? Apakah kau bisa memberikan tekanan pada Otsutsuki tertinggi itu? Boruto membalas, tolong biarkan aku fokus dulu. Aku tidak bisa banyak bicara saat bertarung seperti ini, tapi jangan khawatir, aku baik-baik saja. Momoshiki tiba-tiba berkata, nanti aku akan menghubungi kalian kembali, tapi sekarang aku beri satu informasi penting. Jangan terlalu sering bertarung dalam jarak dekat dengan Ishiki. Dia punya keahlian taijutsu yang luar biasa, tidak seperti Otsutsuki lainnya yang level bawah. Bisa dibilang fisiknya sama berbahayanya seperti Shibai dan Otsutsuki tertinggi. Kalau kalian punya kekuatan yang bisa menetralkan taijutsunya, silakan gunakan itu. Selain itu, Ishiki adalah satu-satunya Otsutsuki yang takut mati karena dia sangat menginginkan kehidupan abadi. Jika dia terluka sedikit saja, dia langsung teringat kematian. Jadi cara terbaik mengacaukan pikirannya adalah dengan terus mendesaknya. Ishiki mudah emosi dan gampang stres saat tertekan. Sikap tenangnya itu hanya pura-pura. Sebenarnya dia selalu panik dan takut akan kematian dan kekalahan. Dia juga punya 7 kelemahan yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali para Otsutsuki sendiri. Aku akan jelaskan itu setelah aku selesai memberi kekuatan pada Boruto. Jadi sabarlah dan terus bertarung dengan hati-hati. Mendengar penjelasan itu, Naruto dan Sasuke langsung terkejut. Ishiki ternyata punya 7 kelemahan, sementara Kinshiki saja hanya memiliki 4. Sasuke berkata kepada Naruto, dengan adanya Momoshiki, kita jadi tahu banyak tentang rahasia klan Otsutsuki. Kalau kita tahu kelemahannya, tentu kita bisa lebih mudah mengalahkannya. Namun, Ishiki tiba-tiba mengeluarkan banyak biju dama dari dojutsunya, yang menghancurkan jaring cakra dan cairan lengket yang menahannya. Dia kemudian menggunakan teknik Suiton yang dilapiskan pada tubuhnya untuk menghilangkan cairan tersebut. Dalam hati, Ishiki berpikir, jadi begini ya, si Hokage ini terus mengandalkan kekuatan biju, sementara si Uchiha itu belum menunjukkan semua kekuatannya. Entah ini rencana atau bukan, tapi aku yakin Sasuke masih menyimpan banyak rahasia kekuatan. Bahkan Rinnegan-nya sudah bertambah 2. Aku harus berhati-hati. Wajah Ishiki tampak depresi karena terus didesak. Apa yang dikatakan Momoshiki memang benar. Ishiki jadi sulit berpikir strategi dan semakin kacau jika terus ditekan. Dia memang tipe Otsutsuki yang terburu-buru dan menyembunyikan kepanikan di balik sikap tenangnya. Naruto lalu menatap Ishiki dan berkata dengan tegas, apakah kau ingin menyerah? Aku harap kau berhenti mengganggu kami. Ishiki menjawab, jangan mimpi. Selama Boruto masih hidup, aku dan para Otsutsuki akan terus melakukan ini. Boruto adalah satu-satunya yang kami awasi. Jogannya sangat berbahaya, jadi kami akan melakukan apa saja untuk melindungi klan Otsutsuki. Sasuke langsung bertanya,
Kenapa kau sangat takut dengan Jogan? Bukankah Dewa Otsutsuki tertinggi juga punya Jogan? Seharusnya kalian bisa hidup damai tanpa mengganggu planet ini. Ishiki menjawab dengan nada kesal, dasar kalian tidak pernah belajar. Jogan Boruto berbeda. Bahkan aku tidak tahu dari mana asal-usul matanya. Semua Jogan milik Otsutsuki lainnya itu cacat, tapi Jogan Boruto satu-satunya yang sempurna. Kami sangat terkejut setelah melihat pola dan kekuatan Jogan Boruto. Kami yakin Uzumaki Boruto adalah manusia yang diramalkan akan menghancurkan semuanya. Karena itu, kami tidak menerima hal itu dan memutuskan untuk menghilangkan Uzumaki Boruto. Naruto bertanya lagi, apa kau yakin tidak tahu siapa yang memberikan Jogan pada Boruto? Ishiki menjawab, ya, aku tidak tahu. Makanya aku melakukan semua ini. Jika perlu, aku akan lenyapkan siapa saja yang memberinya Jogan itu. Sampai sekarang, aku masih mengira Toneri Otsutsuki yang memberikannya. Sasuke mengerutkan dahi dan berkata dengan serius, apa yang akan kau lakukan pada Toneri? Dasar sialan. Ishiki menjawab, untuk sekarang aku tidak akan melakukan apa-apa. Aku serahkan pada Urashiki di tempat lain. Aku harap Urashiki segera menghilangkan Toneri. Sasuke pun bertanya, tunggu sebentar. Apa bedanya kau dengan Momoshiki? Aku benar-benar ingin tahu. Ishiki menjawab dengan tenang, Momoshiki adalah Otsutsuki yang berasal dari leluhur paling tinggi. Hampir semua leluhurnya pernah menjadi dewa tertinggi dan memimpin klan Otsutsuki. Jadi Momoshiki adalah sosok yang paling dihormati di klan, meskipun usiaku jauh lebih tua. Tapi dia punya kasta tinggi karena leluhurnya. Sikapnya yang terlalu manja dan selalu ingin mendapatkan buah cakra secara instan dengan menyuruh orang lain membuatku tidak suka padanya. Naruto menanyakan, apakah Momoshiki tahu banyak tentang rahasia klan Otsutsuki? Ishiki menjawab, ya, dia satu-satunya yang tahu banyak tentang klan itu karena dia selalu dikelilingi oleh leluhur. Banyak informasi yang bahkan aku dan Shibai, bahkan Kaguya pun tidak tahu. Momoshiki tahu semuanya, termasuk sejarah masa lalu klan Otsutsuki sampai sekarang.